Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia, mahasiswi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4, kelas A Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mereview materi terkait bahasa dan sastra Indonesia untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Materi yang pertama, deskripsi benda. Kata benda merupakan kata yang mengacu pada suatu benda, orang maupun konsep. Kata benda ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret ini kata benda yang wujudnya kelihatan. Contohnya seperti mobil, buku, rumah, dan lain-lain. Sedangkan kata benda abstrak merupakan kata benda yang tidak dapat dilihat oleh panca indera karena wujudnya tidak nyata. Contohnya seperti keyakinan, kebaikan, dan lain-lainnya. Adapun contoh kata benda berakhiran an yaitu jalanan, berawalan pe yaitu perusak, berimbuan gabungan pe dan an yaitu pemanasan, berimbuan gabungan per dan an yaitu pertikaian. Materi yang kedua tentang identifikasi diri. Nama diri merupakan sebuah nama yang menunjukkan hakiki suatu hal yang sedang diperbincangkan, tetapi tidak memberitahu lebih lanjut. Nama diri ini biasanya dipakai untuk menamai orang, tempat, termasuk dengan konsep dan gagasan. Selanjutnya, jenis nama diri ini ada 5. Yang pertama, nama diri Tuhan. Yang kedua, nama diri persona. Yang ketiga, nama diri yang berhubungan dengan kalender. Yang keempat, benda khas geografi. Yang kelima, benda bernyawa dan tidak bernyawa. Materi yang ketiga tentang kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah kalimat yang digunakan untuk menyapa atau menegur orang yang sedang diajak berbicara. Nah, selanjutnya contoh kalimat sapaan. Yang pertama, kalimat sapaan untuk teman sebaya, dan yang kedua, kalimat sapaan untuk orang yang lebih tua. Nah, kalimat sapaan ini berbeda karena kalau kita berbicara dengan teman sebaya, kita bisa menggunakan bahasa yang akrab dan santai, sedangkan ke orang yang lebih tua, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Adapun setiap daerah juga menggunakan kalimat sapaan yang berbeda, sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing. Materi yang keempat tentang dialog, prolog, dan epilog. Dialog merupakan percakapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dengan maksud tujuan tertentu untuk jalannya sebuah cerita. Nah, berdialog ini suatu kesempatan untuk mengembangkan keahlian dalam berkomunikasi. Dalam berdialog dengan teman, kita juga perlu membuat suasana yang lebih menyenangkan. Selanjutnya, prolog. Prolog merupakan pendahuluan atau peristiwa suatu bagian dari pengantar naskah cerita. Dengan adanya prolog untuk menarik minat pembaca atau penonton. Selanjutnya, epilog. Epilog merupakan bagian penutup dari suatu karya sastra. Materi yang kelima tentang jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Membaca ini merupakan proses memahami pesan tertulis dengan menggunakan bahasa tertentu yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Nah, kegiatan membaca ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, membaca nyaring, dan yang kedua, membaca dalam hati. Sedangkan petunjuk merupakan sesuatu tanda untuk menunjukkan atau memberitahu pemakaian proses, cara, atau penggunaan. Nah, membaca petunjuk ini memiliki tujuan. Tujuannya yaitu untuk membuat kita dapat menggunakan sesuatu dengan baik. Contoh membaca petunjuk penggunaan obat untuk anak. Anak-anak yang berumur 3-12 tahun 3 kali sehari dalam 1-2 sendok teh. Artinya obat tersebut harus diminum 3 kali dalam sehari. Nah, setiap minum 1-2 sendok teh. Aturan minum ini untuk anak-anak yang berumur 3-12 tahun. Materi ke-6 tentang tata cara membaca puisi dan membaca teks. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang penyajiannya menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Nah, puisi ini menjadi media bagi orang yang ingin mengungkapkan perasaannya, yaitu dengan menggunakan bahasa yang terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Tata cara membaca puisi dan teks. Tata cara membaca puisi yang pertama dilakukan pemenggalan kata yang tepat. Yang kedua, berlatih menggunakan irama dan intonasi dasar. Yang ketiga, kejelasan vokal dan pengucapannya. Yang keempat, menyesuaikan gerak dan penampilannya. Nah, sedangkan tata cara membaca teks yang pertama itu pelafalannya, intonasinya, dan jeda yang tepat dalam membacanya. Materi yang ketujuh tentang menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung berarti menggabungkan huruf secara bersamaan untuk membentuk kata dengan gerakan tangan yang bersambung.
Menulis tegak bersambung merupakan kegiatan merangkai huruf demi huruf dengan memperhatikan bentuknya. Hal yang perlu diperhatikan dalam menulis tegak bersambung. Yang pertama, memposisikan diri dalam menulis. Yang kedua, membuat pola huruf melingkar, lurus, dan berputar. Yang ketiga, memperhatikan huruf. Yang keempat, memonitor dan mengobservasi. Dan yang kelima, menganalisis. Materi ke-8 tentang ringkasan. Ringkasan merupakan sebuah karangan yang disajikan dari karangan panjang ke dalam karangan yang rangkaiannya lebih singkat dan efektif. Ringkasan dapat dikatakan baik jika kita bisa memahami bacaan yang ingin diringkas dengan cermat. Nah, ringkasan ini berbeda dengan ikhtisar. Ikhtisar itu merupakan penulisan pokok-pokok masalah dalam sebuah rangkaian pendek yang didapat dengan menuliskan pikiran utama. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun ringkasan. Yang pertama membaca, yang kedua menyeleksi, yang ketiga menulis, dan yang keempat membandingkan. Nah, sedangkan langkah-langkah menulis ikhtisar sama saja dengan ringkasan. Yang membedakan hanya saja penulisan ikhtisar itu menambahkan pengetahuan. Materi ke-9 tentang parafrase, yang dimana parafrase merupakan penulisan kembali sebuah karya dan mengurai kembali tulisan tersebut, tanpa mengubah makna asli yang terkandung dalam tulisan tersebut. Dalam berparafrase ini, kita harus mengetahui langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca dan memahami karya sastra. Yang kedua, mencatat kata kuncinya. Dan yang ketiga, menjelaskan dengan redaksi yang berbeda. Nah, kita juga bisa memparafrasekan puisi menjadi prosa dan naskah drama menjadi prosa atau cerita. Materi ke-10 tentang surat resmi dan surat pribadi, yang dimana surat resmi merupakan sebuah informasi yang ditulis oleh suatu lembaga. Surat ini biasanya digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Sedangkan surat pribadi merupakan surat yang ditujukan kepada perseorangan. Nah, surat ini bersifat pribadi dan untuk kepentingan pribadi. Nah, di sini ada contoh surat resmi. Surat resmi ini terdapat karakteristik seperti kop surat, tanggal surat, dan juga terdapat nomor surat, lampiran, dan hal, dan juga alamat surat. Selanjutnya, contoh surat pribadi. Nah, surat pribadi ini tidak terdapat karakteristik. Materi ke-11 tentang formulir dan kwitansi, yang dimana formulir ini merupakan alat penting untuk menciptakan dokumen, karena formulir untuk menentukan informasi apa yang akan dikumpulkan dan disimpan. Sedangkan kwitansi merupakan dokumen atau surat yang digunakan sebagai tanda bukti telah melakukan transaksi pembayaran sejumlah uang. Nah, kwitansi ini berfungsi sebagai alat bukti transaksi atau pembayaran sejumlah uang, dengan kata lain nota tagihan. Materi ke-12 tentang pidato, yang dimana pidato ini merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dengan menyampaikan pendapat, ide, dan gagasan secara lisan. Pidato ini tidak hanya sekedar orasi belaka, tetapi memiliki tujuan agar pendengar mau melakukan hal yang dikatakan secara sukarela. Nah, sebelum berpidato, kita harus menyiapkan naskah untuk mempermudahkan dan mendukung penampilan dari pembicara. Nah, itulah tadi pembahasan 12 materi mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Mungkin cukup sekian pembahasan materi yang saya review. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.